Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Baik, di sini saya Sir Muhammad Apriza akan memberikan pembelajaran ke kalian melalui daring dalam jaringan untuk kalian dalam bentuk video pembelajaran, di mana dalam video ini akan saya jelaskan konsep materi-materi lanjutan dari yang sebelumnya, yang kita konvensional pertemuan tatap muka. Untuk kali ini dikarenakan satu hal, dikarenakan pandemi COVID-19 ini atau Coronavirus Disease 2019 ini membuat kita harus belajar melalui daring. Jadi saya harap walaupun kita tidak bisa berjumpa secara langsung, kita masih bisa belajar melalui video pembelajaran ini yang saya berikan sebagai tanggung jawab saya sebagai guru kalian. Jadi mohon disimak bersama. Nanti saya juga akan melampirkan berupa semacam kumpulan materi dalam bentuk file Word atau PDF yang bisa kalian download, dan video ini akan saya unggah di YouTube juga. Jadi bagi kalian yang kesulitan download melalui WA, bisa nanti saya kirim link untuk melihat secara streaming di YouTube. Nah, sebelum kita mulai lanjutan pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing, terutama untuk kelancaran kita belajar dan juga terutama untuk keadaan negeri ini dalam menghadapi virus corona. Doa dimulai. Baik, berdoa selesai. Saya pikir kita udah berdoa untuk negara ini agar kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Baik, untuk langsung saja untuk materi pembelajarannya, here we go. Halo semuanya, apa kabar untuk hari ini? Baik, untuk hari ini pertemuan kita yang kedua melalui pembelajaran daring akan meneruskan materi selanjutnya, ya, tentang larutan penyangga. Di sini akan saya berikan contoh-contoh soal. Nanti di akhir video akan saya beri soal, ya kan? Untuk mungkin nanti waktu di video ini hanya penerangan aja. Untuk contoh soal ini akan saya lampirkan nanti dalam bentuk file Word atau PDF. Jadi silahkan download. Nah, untuk contohnya nanti saya berikan kurang lebih 3 soal, dan selanjutnya kalian kerjakan tugas yang ada dan dikumpulkan paling lama itu sebelum pertemuan kita selanjutnya. Jadi jangan mengejar deadline, silahkan kerjakan yang punya waktu luang. Baik, untuk soal nomor 1, contoh soal nomor 1 maksud saya, tentukan pH campuran berikut. Dan ini larutan penyangga ya. A 100 ml larutan NH3 0,1 molar, ya, NH3 0,1 molar ditambah dengan 500 ml larutan NH4Cl. Berarti gas NH3 ini gas ya. NH3 dalam bentuk gas, larutan NH4Cl. Berarti nanti ini merupakan garam dari basa ini. 0,1 molar juga. Nah, yang B-nya 50 ml larutan asam asetat. Ingat ya, asam asetat ini ya, bukan basa. CH3COOH. Ini asam lemah. Asam asetat 0,1 molar ditambah dengan 50 ml larutan NaCH3COO. Jadi boleh ya dalam peletakan Na ini bisa di belakang bisa di depan. Jadi CH3COO Na atau ini merupakan garam dari CH3COOH, garam dari asam lemah. Berarti ini bahasa konjugasinya kan gitu. Dan ini asam konjugasi karena ini bahasa lemah. Terus dengan nilai KBNH4-nya 2 kali 10 pangkat minus 5 dan Ka-nya tetapan asam lemahnya CH3COH itu 10 pangkat minus 5. Nah, untuk pembahasan yang A. Lihat, perhatikan soal. Di soal ini merupakan basa, ya kan? Basa dari NH3. Nah, di sini kita cari dulu berarti OH-nya karena basa ya, bukan kita cari pH-nya langsung. Kita masukkan OH- ya kan, sama dengan ingat rumusnya sebelumnya, lihat materi sebelumnya, lihat catatan kalian, Kb tetapan basa lemah dikali dengan mol dari NH3, mol dari basanya, basa lemahnya dibagi dengan mol dari garam basanya atau asam konjugasinya. Mol ya, ingat bukan konsentrasi. Nah, berarti Kb dari NH4 itu 2 kali 10 pangkat minus 5 ya.
dikali dengan, nah mol rumusnya itu sama dengan volume dikali dengan molaritas. Di sini ada volume dan ada juga molaritasnya atau konsentrasinya. Maka langsung saja kita masukkan ke dalam rumus 100 dikali 0,1 dibagi dengan mol dari NH4Cl. Di sini juga sudah jelas 500 ml larutan NH4Cl 0,1 molar. Tinggal kalikan aja 500 dikali 0,1. Nah, langsung ini dulu kita selesaikan ya. 2 kali 10 minus 5 dikali dengan ini kan 100 kali 0,1 itu jadi 10 per 500 kali 0,1 dengan 50. 10 per 50 kita tewas. Kan ini bisa nih nolnya. Ini kan 0,1 hilang 1 nolnya. Ini juga hilang 1 nolnya. Nah, ini karena sama-sama 0 di atas sama 0 di bawah kita matikan. Jadi 1/5. 1/5 itu sama dengan berapa? Ada yang tahu 1/5 berapa? 1/5 itu 0,4. Ya, 1 bagi 5, 0,4. Jadi 0,4 dikali 10 pangkat minus, 0,2, 1 bagi 5. Salah. 1 bagi 5 itu 0,2. 0,2 dikali dengan 2. Karena ini kan jadi hasilnya ini 0,2. 0,2 dikali 2 sama dengan 0,4 dikali dengan 10 pangkat minus 5. Atau kalau kita geser dikali 10 minus 1 ya. 4 kali 10 pangkat minus 1 dikali 10 pangkat minus 5 sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 6. Geser jadi 4-nya ke depan. Tapi pangkatnya pertama jadi 10 pangkat minus 6. Boleh juga seperti ini, nggak apa-apa. Gimana pahamnya kalian aja. Nah, karena dia OH min berarti kawannya sih POH. POH sama dengan min log OH min. Sama dengan min log 4 kali 10 pangkat minus 6. Nih, maju ya pangkatnya. Jadi 6 kurang log 4. Nah, untuk nyari pH-nya 14 dikurang dari POH. Jadi 6 kurang log 4. Ini hasilnya kan. Jadi 14 kurang 6 itu 8. Ini 14 dikurang log 4. Jadi tambah tandanya tambah log 4. 8 tambah log 4. Nah, lanjut masuk yang B. Di sini ada CH3COH sebesar 50 ml dengan konsentrasi 0,1 molar ditambah dengan 50 ml CH3COONA atau garamnya gitu ya. Karena sini asam, jadi sini kita taruh ini buffer asam ya, H+ sama dengan Ka tetapan asam lemah dikali dengan mol CH3COH dibagi dengan mol CH3COONA. Ka-nya tadi udah ada 10 pangkat minus 5 dikali dengan 50. Ingat ya, mol tuh volume dikali dengan molaritas. 50 kali 0,1 per 50 kali 0,2. Jelas ya, langsung kita selesaikan. Yang di atas tinggal 5, yang di bawah 5 kali 2 jadi 10. 5/10 itu setengah ya, 1/2 atau 0,5. Maka di bawah saya buat 0,5 dikali 10 pangkat minus 5. Lagi-lagi kita geser aja 5-nya ke depan. Jadi pangkat minusnya tambah 1. 5 kali 10 pangkat minus 6. Untuk pH langsung ya, dapat ya pH-nya min log H+ sama dengan min log 5 kali 10 pangkat minus 6. Jadi pangkatnya maju ke depan jadi 6 dikurang log 5. Itu. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Nah, di sini berapa gram amonium sulfat yang harus ditambahkan ke dalam 500 Ya, berikut mililiter soal latihan amonium silakan hidroksida dikerjakan 0,1 di buku. molar untuk mendapatkan larutan penyangga dengan pH 9. Nah, di sini coba perhatikan. Yang pertama kita baca dulu soalnya, karena di sini nggak ada rumus senyawanya, hanya dengan nama senyawanya. Jadi untuk amonium sulfat itu rumus kimianya adalah amonium ya, NH4, ya kan? Sulfat itu SO4 2-, berarti NH4-nya 2 kali SO4. Ini amonium sulfat. Nah, sementara satu lagi amonium hidroksida, jelas ya bahasanya NH4OH. Ini amonium hidroksida dan ini amonium sulfat. Ini dasar banget ya, untuk penamaan itu ada di pelajaran kelas 10. Nah, langsung saja. Di sini karena nilai pH-nya 9 sudah pasti. Karena ini basah ya, nanti pakai rumus OH-, kita harus cari OH-nya dulu. Jadi karena pH 9 berarti pH-nya sama dengan 14 dikurang 9 sama dengan 5. Ya, di sini pH OH-nya sama dengan 5.
Nah, berarti OH-nya itu 10 pangkat minus 5. Nah, dimana kalau dapat OH- kita langsung masuk ke rumus. OH- sama dengan KB dikali dengan mol NH4OH. Ingat ya, bahasa lemah yang di atas dibagi dengan mol NH4 2SO4. Nah, di sini apa yang tanya, Sir? Perhatikan di awal kalimatnya berapa gram amonium sulfat. Berarti nanti di sini ya. Ini berarti nanti jumlah molnya nggak tahu karena kita nggak ada jumlah, karena kita nggak tahu berapa di sini volumenya, berapa di sini konsentrasinya nggak ada. Jadi ini sama kali kita nggak tahu. Nah, berarti kita masukkan angkanya 10 pangkat minus 5. OH- 10 pangkat minus 5 ya. KB-nya juga 10 pangkat minus 5 dikali 5 nih ya. Mol NH4 OH ada. Di sini ada 500 ml. Dan konsentrasi 0,1 M dikalikan aja dibagi 2 kali N. 2 kali jumlah mol dari NH4 2SO4 atau amonium sulfat. Kenapa ada 2, Sir? Lihat, di sini ada rumus kimianya NH4 2 kali. Ingat ya, 2 kali berarti di sini ada 2 ion NH4 positif, makanya di sini harus 2 kali N. Nah, kita langsung masukkan ke persamaan. Ini bisa mati ya, tewas ya, sama-sama 10 minus 5. Ini kita kalikan silang N-nya jadi naik ke atas, berarti jumlah mol dari NH4 2SO4 atau amonium sulfat sama dengan, ini 500 kali 0,1 langsung ya, 50 dibagi 2 sama dengan 25 milimol. Ingat ya, ini 25 milimol masih. Nah, kita ubah ke mol, kita bagi 1000. Milimol ke mol itu dibagi 1000, jadi 0,025 mol. Nah, untuk mencari gramnya bisa langsung menggunakan rumus ini. Jadi jumlah mol itu sama dengan massa atau gram per mr. Ingat ya, kita cari dulu mr dari NH4 2 kali SO4. Di sini udah saya cari hasilnya 132 mr-nya. Boleh kalian cek sendiri. Nah, untuk jumlah molnya sama dengan 0,025 mol sama dengan massa dibagi dengan 132. Jadi massa sama dengan 132 dikali 0,025. Jadi hasilnya 3,3 gram. Nah, untuk hari ini kayaknya cukup sekian. Kita lanjutkan nanti contoh soal berikutnya dengan bentuk soal yang berbeda. Untuk hari ini aja dulu. Silahkan dikerjakan soal latihannya dan foto dan kirim ke WA saya. Paling lama saya tunggu sampai sebelum materi kita yang selanjutnya. Terima kasih. Tetap menyenangkan dengan ya, apalagi kita melalui daring ini atau video pembelajaran, kalian bisa belajar dengan rileks dan dengan kenyamanan kalian sendiri. Jadi silahkan cari waktu yang pas dan juga dengan tempat yang nyaman agar kalian belajar dengan nyaman. Nah, mungkin sekian untuk video kali ini. Karena kita tadi mulai belajar dengan berdoa, ada baiknya kita tutup juga dengan berdoa. Baik, saya akan pimpin doa. Silahkan kalian berdoa menurut keyakinan percayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Ya, saya pikir doa kita khusus ya, terutama untuk kita bisa belajar dengan semestinya kembali, terutama agar virus corona ini cepat berakhir seperti itu. Nah, kalian juga jangan lupa untuk menjaga kesehatan, selalu cuci tangan dan keep distancing dan stay at home. Tolong stay di rumah saja, jangan pergi kemana-mana keluyuran, apalagi nongkrong-nongkrong. Saya pikir itu adalah salah satu cara untuk menghentikan rantai penyebaran virus corona ini. Baik, mungkin cukup sekian video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Sampai jumpa di next video. Dadah.